Hai everyone, welcome back to my channel. Di video aku kali ini aku akan membahas kembali tentang surat numpang nikah yang dulu itu pernah aku bikin videonya, tapi kali ini aku bikin yang versi lengkapnya karena masih banyak yang belum paham, dan juga nanti aku akan menjawab pertanyaan dari komen-komen yang khususnya udah komen di surat numpang nikah. Jadi aku gabungin videonya di sini, dan videonya ini agak sedikit lama. Jadi buat kalian yang mau bikin kopi, silahkan bikin kopi dulu. Yang mau siapkan cemilan, siapkan dulu cemilannya. Yang mau nulis mungkin syarat-syaratnya apa aja biar gampang, siapkan kertas, pulpennya. Jadi biar nggak di stop-stop videonya, biar jelas keterangannya sampai selesai, oke? Baiklah, kalau begitu aku terangkan kembali dari awal ya. Jadi aku kasih contohnya lagi nih, aku kasih contohnya ya seperti ini. Contohnya, calon pengantin wanita berasal dari Bandung. Terus calon pengantin prianya berasal dari Jakarta. Dan kemudian mereka ini berdiskusi dan akan melangsungkan pernikahan di calon pengantin wanita, yaitu ada di Bandung. Jadi yang harus mengurus surat rekomendasi numpang nikah yaitu calon pengantin prianya. Jadi calon pengantin pria harus mengurus melalui tahap-tahap sebagai berikut. Untuk langkah pertamanya yaitu meminta surat pengantar dari RT RW setempat, dan jangan lupa bawa persyaratannya yaitu fotokopi KTP kamu dan pasangan kamu, fotokopi KK, dan juga materai, dan jangan lupa juga bawa uang cash. Siapa tahu mereka akan meminta sumbangan. Kita nggak tahu ya, karena setiap daerah itu punya aturan yang berbeda. Jadi alangkah baiknya disiapkan aja untuk berjaga-jaga, dan juga dokumen aslinya dibawa juga. Mungkin mereka akan menanyakan, jadi ya jaga-jaga aja. Dan untuk langkah yang kedua yaitu meminta surat keterangan ke kelurahan, dan nanti di sana kalian akan disuruh ngisi formulir yaitu N1, N2, sama N4, dan juga surat keterangan belum menikah yang nantinya akan dikasihkan ke KUA. Dan jangan lupa juga bahwa surat pengantar yang dari RT RW tadi yang udah diisi itu. Untuk persyaratannya yaitu fotokopi KTP orang tua kamu, fotokopi KTP kamu dan pasangan kamu, fotokopi KK kamu dan pasangan kamu masing-masing 2 lembar, dan pas foto latar belakang biru ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing 2 lembar. Dan jangan lupa juga bawa surat keterangan yang dari RT RW tadi ya, yang udah kalian bikin itu. Dan untuk langkah terakhir yaitu meminta surat numpang nikah dari KUA. Dan untuk persyaratannya yaitu fotokopi surat pengantar dari kelurahan 1 lembar, foto 3x4 dan 2x3 dengan latar belakang biru itu masing-masing 2 lembar, dan biaya administrasi tentunya. Dan nanti kalian di sana akan ditanya siapa nama lengkap calon pasanganmu dan informasi tentang siapa nama ayah calon pasanganmu, di mana tempat tinggalnya, seperti itu. Dan kalau udah selesai, kalian akan mendapatkan yang namanya surat numpang nikah, yang pada akhirnya nanti kalian akan pakai untuk mendaftarkan pernikahan kalian di KUA, yang dimana akan dilangsungkan pernikahan tersebut. Untuk prosesnya sendiri yaitu memakan waktu 2-3 bulan, jadi cukup lumayan lama juga. Dan ada juga masa expirednya, yaitu setelah surat numpang nikah itu jadi, itu ada expirednya 10 hari kerja. Jadi kalau udah lebih dari 10 hari itu udah nggak bisa lagi, kalian harus bikin dari awal lagi, mengulang lagi. Jadi alangkah baiknya kalau surat numpang nikah itu udah jadi, segeralah menikah, jangan ditunda-tunda lagi. Dan untuk tambahan lagi, untuk yang menikah di bawah usia 21 tahun itu harus mendapatkan surat izin dari orang tua. Dan juga untuk yang pekerjaannya itu sebagai TNI atau Polri itu harus mendapatkan surat izin dari atasannya. Dan untuk yang menikah dengan warga negara asing itu harus juga disertakan dengan fotokopi paspor,
Dan juga ada surat lapor diri dari kepolisian setempat di mana warga negara asing itu tinggal, dan juga ada surat lapor dari kedutaan yang menyatakan bahwa orang tersebut itu memang benar-benar mau menikah dan tidak ada halangan apapun. Dan jangan lupa yang untuk bagi warga negara asing itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentunya, dan itu yang menerjemahkan itu harus benar-benar orang yang sudah disumpah, yaitu penerjemah tersumpah seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Dan tambahan lagi juga buat yang misalkan udah janda atau duda itu disertakan dengan surat. Kan ada tuh surat yang namanya surat janda, surat sertifikat janda, sertifikat duda, harus ada itu. Dan juga misalkan ada yang mau menikah tapi orang tuanya udah nggak ada alias udah meninggal dunia, dan itu juga harus disertakan dengan surat kematian. Seperti itu guys. Oke, dan untuk biayanya sendiri yaitu 0 rupiah, tapi yang itu pernikahannya dilaksanakan di KUA, dan untuk pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA itu biayanya 600.000 rupiah. Di setiap daerah atau kota lain itu mempunyai aturan masing-masing ya. Jadi ada daerah yang mengharuskan mengisi formulir perjaka atau duda atau janda atau perawan, dan ada juga yang mengharuskan membuat surat pernyataan belum pernah menikah di RT RW setempat. Jadi jika kalian ingin membuat surat rekomendasi numpang nikah, lebih baik cek dulu di daerah tempat kalian tinggal masing-masing dan prosedurnya gimana. Jadi video aku ini aku buat hanya sekedar memberikan informasi ke kalian, sedikit informasi. Jadi jika informasi yang aku berikan itu kurang lengkap dan kurang jelas, kalian bisa hubungi lembaga terkait. Di sini mungkin ada yang belum paham apa itu N1, N2 sama N4. N1 itu surat keterangan untuk menikah, dan N2 sama N4 itu surat keterangan orang tua dan asal usul. Oke, sekarang aku akan menjawab pertanyaan di YouTube yang komen, yang tanya, Kak mau tanya kalau surat numpang nikah ada masa berlakunya atau enggak. Tadi udah aku sebutkan ya, yaitu 10 hari kerja. Jadi setelah 10 hari kerja, udah lebih dari itu udah nggak bisa dipakai lagi surat numpang nikahnya, dan kalian harus bikin yang baru lagi. Terus kemudian ada lagi, kalau minta surat numpangnya diwakili keluarga bisa nggak Mbak? Surat numpang nikah itu bikinnya nggak bisa diwakilkan kecuali kalau dikuasakan, yaitu yang lansia atau yang lagi sakit keras itu baru bisa diwakilkan. Kalau masih sehat-sehat aja, nggak ada masalah apapun, itu harus datang sendiri. Mohon infonya Kak, untuk foto apakah ada spesifikasi khusus, misalnya backgroundnya harus warna biru atau merah dan lain-lain. Tadi juga udah aku sebutkan, yaitu backgroundnya itu harus warna biru dan ukurannya 3x4 dan 2x3. Bawa fotokopi kakak pasangannya enggak? Ya alangkah baiknya dibawa aja originalnya, yang aslinya mungkin di sana akan ditanyakan juga. Jadi ya untuk berjaga-jaga daripada kalian harus bolak-balik, kan ya memakan waktu juga. Kak numpang nanya, untuk foto 2x4, 4x6 2 lembar cukup foto saya apa diminta juga untuk calon pengantin perempuannya? Ini salah nulis kali ya, yang benar tuh ukurannya 3x4 dan 2x3. Cukup foto saya apa diminta juga untuk calon pengantin perempuannya? Ini fotonya untuk dua-duanya ya, Kak. Jadi foto kamu dan pasangan kamu juga. Kalau nggak ada akte gimana teh? Ini nggak ngerti yang dimaksud itu akte apa ini, dia akte cerai kah atau akte kelahiran kah? Jadi nggak bisa dijawab ini. Kalau ada akte dan ijazah hilang gimana, apa bisa? Ya nggak bisa lah, kan kalau persyaratan nikah kan harus ada ijazah dan harus juga ada akte. Jadi kalau nggak punya harus bikin dulu baru kalian bisa nikah. Yang tanya lagi Kak, itu kira-kira berapa lama ya prosesnya
Prosesnya itu 2 sampai 3 bulan, itu cukup memakan waktu banget ya guys ya. Berarti yang ngurus hanya dari pihak laki-laki ya. Jadi ini tergantung numpang nikahnya itu di mana, di rumah calon suami atau calon istri. Kalau calon suami yang mau numpang nikah di kota calon istri, ya yang ngurus si laki-lakinya. Begitu juga sebaliknya. Di CPW plus CPP itu apa Kak? CPW itu calon pengantin wanita dan CPP itu calon pengantin pria. Jadi biaya buat ngurus surat numpang nikah kira-kira berapa ya? Biayanya tuh gratis, tapi kadang di setiap daerah itu dia memiliki aturan sendiri-sendiri. Mungkin ada yang dimintain sumbangan gitu, uang cash dimasukin ke kotak amal gitu. Ya nggak tau lah, disiapkan aja uang, siapa tahu akan dibutuhkan di sana. Ada lagi fotonya background apa Kak? Fotonya tuh backgroundnya tuh warna biru. Kakak saya kan mau nikah sama orang beda agama. Gimana itu caranya ya Kak? Mohon infonya. Oh ya guys, kalau yang nikah sama beda agama itu ya, kalau di Indonesia setahu aku sih nggak bisa ya. Jadi kalian harus maksudnya harus seagama gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu beda agama, jadi kalian harus menikahnya di negara lain, misalkan di Singapura itu bisa. Terus Teh mau nanya lagi, kalau calon dari aku dari Jogja tapi aku di Purwakarta, tapi rencana akad nikah Serang Banten, itu gimana Teh? Apa mesti dua-duanya bikin surat numpang nikah kah? Jadi betul, jika ada yang kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pernikahan di luar kota, jadi keduanya itu harus mengurus surat rekomendasi numpang nikah di daerah tempat tinggal masing-masing. Bisa ngomong cepet nggak? Maaf ya, ini yang komen karena itu waktu itu aku lagi nggak enak badan, jadi aku paksakan untuk buat video. Jadi ya hasil videonya seperti itu, maafkanlah. Jadi ini yang versi barunya, versi yang lebih full dan cara ngomongnya aku juga lebih cepat. So silahkan tonton video aku yang ini. Mbak, saya mau tanya, kan udah nikah di Singapura. Terus kalau mau nikah lagi di Indonya, apa perlu bikin surat numpang nikah apa nggak usah Mbak? Jadi begini guys, kalau udah nikah di luar negeri, jadi kalian nggak usah bikin surat numpang nikah lagi. Kalau yang belum nikah baru bikin surat numpang nikah. Jadi kalian kalau mau tahu tentang gimana caranya nikah di Singapura dengan beda agama, kalian bisa cari video aku, scroll video aku di bawah, itu banyak sekali video yang aku kasih info tentang gimana cara menikah di Singapura, terus perbedaan menikah di ROM dan ROMM, atau kalian juga bisa klik ini tulisan di sini, nanti bisa langsung ke video yang dimaksud. Jadi sebelumnya maaf guys, ini video aku itu semuanya aku mix. Jadi video aku tuh channel YouTube aku tuh all in one. Kadang aku bikin masak, kadang aku makeup, kadang aku vlog jalan-jalan gitu, kadang aku bikin video yang seperti ini kasih informasi. Jadi buat yang subscriber aku yang misalkan nggak suka dengan channel YouTube aku yang mix kayak gini, yang campur-campur, ya bisa di unsubscribe, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi aku nggak ada paksaan untuk kalian buat mensubscribe channel aku. Terus ini ada lagi mau nanya itu fotonya warna apa, tadi udah aku jawab. Kak, kurang jelas. Saya selama hubungan LDR belum pernah ketemu sama sekali, dan nikahnya gimana ya cara ngurusnya? Saya di Lampung dan cewek saya di Jember, Jatim. Penting Kak, ini kalau bisa hubungi saya di WA. Kalau udah jelas bisa diblokir. Yang harus ditentukan dulu mau nikahnya di mana ya kan? Mau di tempat si wanita atau di tempat si prianya? Kalau di tempat wanitanya berarti yang ngurus si prianya, begitu. Malam sis, kalau misalkan kita non muslim cuma beda daerah, saya di Jakarta, pasangan saya di Bandung, dan saya rencana nikah di Bandung.
Itu perlu surat numpang nikah nggak? Karena dari kelurahan saya nyuruh minta surat numpang nikah, tapi kata teman-teman saya itu tidak perlu. Jadi saya bingung, terima kasih. Ya kalau menurut aku sih ikutin aja ya Mbak ya, arah dari pengarahan dari mana ini tadi, dari kelurahan setempat. Kalau misalkan dari kelurahannya bilang harus ada surat numpang nikah, ya bikin aja surat numpang nikah, daripada nantinya ke pas hari hanya nggak ada surat numpang nikah terus tiba-tiba dimintain surat nikah, kan gimana, jadi gagal kan pernikahannya, jadi nggak jadi nikah. Jadi alangkah baiknya itu semuanya dipersiapkan dulu. Terus Kak mau nanya, saya sama pasangan saya asal Pekalongan tapi beda desa. Tapi keluarga saya dan saya tinggal di Bekasi udah lama. Di kampung cuma saudara. Calon saya asli Pekalongan, dia merantau di Depok. Tapi rencana mau nikah di Pekalongan. Berarti yang ngurus suratnya dari pihak mana Kak? Ya kalau status kamu udah jadi warga Bekasi, berarti kamu ya harus urus surat numpang nikahnya, begitu guys. Oke lah guys, kalau begitu ini udah semua, udah aku jawab pertanyaannya. Dan terima kasih yang udah menonton. Yang kalau suka dengan video aku, kasih like, share video aku, dan jangan lupa juga pencet loncengnya biar ada notification, ada video peringatan dari aku. Jadi kalian bisa langsung klik aja di situ. Dan baiklah kalau begitu, sampai jumpa, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Thank you for watching, see you on my next video, bye bye.